Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin perkenalan terlebih dahulu ya, karena ada kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Dafa Damawan dari kelas 10 MIPA 1 dan ini teman saya. Muhammad Setia Ramadan dari kelas 10 IPA 1. Selama pandemi ini kamu ngapain aja sih di rumah? Ya, selama ini saya ya main game, bangun tidur, terus belajar, ngerjain tugas, ya dan lain sebagainya lah. Kalau kamu? Kalau aku sama seperti kamu, tapi akhir-akhir ini juga sempat berlibur juga. Nah, berliburnya tuh kemana aja tuh? Aku berlibur itu dekat-dekat aja sih, di mungkin Lubang Sewu, kalau setelah itu ke Dieng Sikunir. Tanpa basa-basi lah, ayolah kita langsung masuk ke topik aja. Ya, kita langsung masuk saja. Menurut pendapat kamu tentang pembelajaran jarak jauh itu apa sih? Menurut pendapat saya, ya PJJ itu dapat waktu-waktu, terus menambah kedekatan dengan keluarga, terus kita dapat mengenal teknologi zaman sekarang yang biasa dipakai buat PJJ. Nah, kamu? Kalau menurut aku nama pembelajaran jarak jauh itu mungkin kurang tepat, soalnya kita itu pembelajaran jarak jauhnya itu dikasih tugas. Setelah itu kita disuruh mengerjakan, dan setelah mengerjakan kita tidak ngapa-ngapain. Sedangkan cara anak belajar itu berbeda-beda. Misalnya si A itu cara belajarnya membaca, si B cara belajarnya itu dijelaskan, si C cara pembelajarannya itu dijelaskan terlebih dahulu, setelah itu membaca, setelah itu mungkin mempraktekannya. Ya begitulah cara masing-masing anak belajar. Mau bagaimana lagi, kita harus belajar di rumah sih. Ya, betul yang dikatakan oleh teman saya ini. Mungkin saja ada anak yang cuma absen saja, setelah itu dia tidur lagi. Kalau enggak, ya mungkin juga memang begini nasib kita saat ini. Cuma di rumah, ya demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kalau aku boleh saran, kalau kalian mau belajar, misalnya kalian cara belajarnya itu dijelaskan terlebih dahulu. Kita bisa cari-cari tuh di YouTube mungkin, kalau enggak dari aplikasi-aplikasi pembelajaran. Sekarang kan udah banyak aplikasi untuk kita belajar, jadinya kita bisa memanfaatkan aplikasi tersebut. Oke lah, kalau gitu kasih tips dan trik dong biar kita lebih efektif dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, kali ini saya akan membagikan tips and trick buat kalian semua dalam menghadapi PJJ. 1. Motivasi diri. Buat perjanjian dengan diri sendiri untuk kamu baru bisa melakukan aktivitas favoritmu seperti nonton atau main game setelah semua target belajar tercapai. Kalau menurut Dava nih tipsnya apa? Oke, yang kedua itu atur waktu. Buat buat daftar tugas dan komunikasi jadwal belajar kamu kepada keluarga atau temanmu supaya bisa ikut memonitor dan membantu kamu. Mulailah belajar dengan mengikuti teknik mengatur waktu Pomodoro berikut. Yang pertama caranya, buat daftar tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, kerjakan tugas selama 25 menit. Yang ketiga, centang daftar tugas yang sudah terlaksanakan. Yang keempat, istirahatlah selama 5 menit. Setelah itu kembali bekerja lagi selama 25 menit ditambah 5 menit istirahat. Itu kegiatan diulang-ulang terus.
Setelah melaksanakan teknik 4 Pomodoro, lakukan istirahat panjang selama 30 menit. Yang ketiga nih apa nih? Nah, yang ketiga adalah mengerjakan tugas dan hobi. Pastikan kamu dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat dengan langkah berikut. Nih, aku kasih tahu nih. Baca penugasan dari guru dengan teliti. Jika belum mengerti, bertanyalah kepada guru atau teman kamu melalui aplikasi chat, SMS, atau telepon. Untuk pembelajaran daring, pastikan kamu sudah menyiapkan HP atau laptop, koneksi internet yang stabil, kuota yang cukup, dan aplikasi belajar yang dibutuhkan. Nah, yang keempat, coba apa nih? Ya sebelum itu masalah banget sih soal jaringan itu. Waduh, kita di desa ini sinyalnya itu sangat Susah susah sekali. sekali. Oke lah, yang keempat ya. Yang keempat itu tanya orang. Untuk membantu proses belajarmu dan memastikan kamu tahu apa yang terjadi sekelilingmu. Yang pertama itu, orang tua kamu bisa berdiskusi tentang proyek atau isu-isu terkini. Yang kedua, guru kamu bisa bertanya tentang tugas atau meminta masukan atas hasil tugas yang dikerjakan. Yang keempat, teman-teman kelasmu bisa saling memberi kabar, berdiskusi tentang tugas dan isu-isu terkini. Yang kelima, website sumber belajar dan platform berita. Kamu bisa mencari referensi tugas dan membaca berita-berita terkini. Yang kelima nih, apa nih? Dan yang kelima, ulang materinya lagi. Mengerjakan tugas saja tidak cukup untuk memahami materi pembelajaran. Cara berikut bisa kamu coba untuk benar-benar memahami pelajaran dengan mengulang materinya kembali. Yang pertama, nonton video-video pembelajaran online yang sudah kamu tonton dari awal. Buat rangkuman atau peta konsep materi tersebut yang dapat membantu kamu mengulang kembali materi tersebut. Dan terakhir, kerjakan soal-soal tambahan kalau kamu butuh tantangan yang lebih. Oke, Dan yang yang keenam, tips keenam nih, yang terakhir mungkin. Setelah kamu mencoba strategi belajar ini, renungkan kembali apakah pola ini berhasil bagi kamu. Jika sudah berhasil, bagaimana supaya lebih optimal? Jika belum berhasil, kira-kira faktor apa yang belum membuat kamu berhasil? Nah, demikianlah tips and trick yang dapat kami berikan kepada kalian semua. Semoga tips dan trik ini dapat membantu pembelajaran jarak jauh kalian ya. ya, betul sekali. Sampai jumpa. Dah.